Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aida Nur Azizah, NIM 4219134 dari kelas Filsafat Ekonomi C, Prodi Perbankan Syariah. Dalam video kali ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dosen pengampu filsafat ekonomi, yaitu Bapak Batiar Effendi, guna memenuhi tugas ulangan tengah semester. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana tauhid sebagai fondasi ekonomi Islam? Jadi, tauhid itu adalah inti dari ajaran Islam atau keesaan Allah. Para nabi dan rasul itu sudah diutus oleh Allah untuk menyampaikan amanahnya di muka bumi ini. Kemudian dalam kegiatan berekonomi itu, kita dalam kegiatan sehari-hari kita, aktivitas sehari kita itu, kita selalu diawasi oleh Allah. Dan dalam kegiatan ekonomi itu, baik kita jual beli di pasar, bekerja, kegiatan apapun itu selalu diawasi oleh Allah, dan kita nantinya akan mempertanggungjawabkannya di kemudian di kehidupan yang sebenarnya, yaitu di akhirat. Dalam ekonomi Islam, kita berkeyakinan bahwa semua yang ada di muka bumi ini itu adalah milik Allah. Jadi kita sebagai manusia hanya mengemban amanahnya sebagai manusia untuk mengelola, memelihara yang ada di muka bumi ini dan memanfaatnya dengan baik. Dan dalam kegiatan berekonomi itu, kita selalu sekali lagi selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi setiap gerak-gerik kita nantinya akan dipertanggungjawabkan. Tauhid ini, jadi tauhid itu merupakan salah satu prinsip dalam hukum ekonomi syariah. Apabila prinsip tauhid ini tidak diterapkan, maka akan terjadi beberapa masalah yang ada pada kegiatan ekonomi. Contohnya dalam sehari-hari adalah ada kasus penipuan, korupsi, kemudian banyaklah ya yang lainnya. Jadi mereka itu melakukan kesalahan-kesalahan itu karena dia merasa bahwa hanya untuk mencari kesenangan saja, mencari kepuasan di dunia ini saja, hanya mementingkan ego sendiri, tidak mementingkan apa yang akan terjadi nantinya, dan juga tidak mengindahkan kehadiran adanya Tuhan ini. Jadi dengan tidak adanya prinsip tauhid ini, maka kegiatan ekonomi pun tidak berjalan lancar karena tidak sesuai dengan aturan-aturan atau ajaran-ajaran yang ada pada ajaran tauhid ini. Dan semuanya nantinya akan berefek kepada sumber daya alamnya itu. Seperti misalnya dalam perhutanan, menebang pohon sembarangan, itu kan nantinya lama-kelamaan akan terjadi hutan gundul misalnya, dan itu akan menyebabkan tanah longsor, kebanjiran. Maka dalam kegiatan ekonomi itu, tauhid menjadi pondasi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Kemudian pertanyaan yang nomor 2 adalah, apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi? Ontologi sendiri adalah kajian mengenai hakikat ekonomi itu. Jadi pada hakikatnya ekonomi Islam itu bersumber pada Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua adalah epistemologi. Kajian epistemologi itu melihat bagaimana ilmu ekonomi itu diperoleh. Contohnya hukum ekonomi Islam itu diperoleh dari mana. Jadi masih berhubungan dengan ontologi, diperoleh dan bersumber pada Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi ini adalah kajian untuk melihat fungsi dari ekonomi Islam itu sendiri. Jadi fungsi ekonomi Islam itu sangat penting dalam kehidupan kita.
untuk pembangunan ekonomi, kemudian bekerja, kan mencari nafkah, kemudian itu kan niatnya hanya juga beribadah kepada Allah. Kemudian dalam aspek aksiologi ini menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada pada kegiatan ekonomi seperti korupsi, kemudian penyalahgunaan hak-hak yang lainnya. Jadi kaitan ketiganya itu sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 adalah bagaimana strategi pembangunan ekonomi Islam dalam sudut pandang teologi, kosmologi, dan antropologi. Nah, kita ulas satu persatu. Teologi itu pembahasan mengenai eksistensi Tuhan, sedangkan kosmologi itu mengenai eksistensi sumber daya alam. Kemudian antropologi itu mengenai hakikat manusia itu sendiri. Dalam strategi pembangunan ekonomi, ketiga aspek tersebut sangat penting karena pada aspek teologi itu hakikat Tuhan sangat penting. Tadi sudah dijelaskan pada awal bahwa dalam kegiatan berekonomi itu kita selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Jadi setiap gerak-gerik kita itu nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kemudian kosmologi. Dalam sudut pandang kosmologi kan hakikat dari sumber daya alam itu sendiri. Jadi kosmologi sangat berhubungan dengan ontologi. Tanpa ontologi, kosmologi tidak berjalan dengan baik karena kosmologi bagaimana manusia mengelola sumber daya alam itu sendiri. Dan sumber daya alam yang ada di muka bumi ini sudah disediakan oleh Allah, semuanya itu ada manfaatnya bagi umat manusia. Kemudian antropologi adalah eksistensi mengenai hakikat manusia. Kajian tentang hakikat manusia, bahwa hakikat manusia adalah di muka bumi ini sebagai khalifah, pengemban amanah untuk mengelola dan menjaga alam semesta ini dengan baik. Mengelolanya misalnya padi dikelola untuk menjadi beras, padi ada di sawah dikelola menjadi beras, kemudian dimasak menjadi nasi. Jadi tidak langsung padi menjadi nasi, ada prosesnya. Jadi manusia itu bisa mengelolanya dengan baik dalam kegiatan ekonomi. Dan ketiga sudut pandang tersebut, yaitu teologi, kosmologi, dan juga antropologi, sangat berkaitan erat dalam kegiatan ekonomi. Jadi dalam sehari-hari kita harus selalu, satu, mengingat Tuhan, kedua, menjaga sumber daya alam, dan menjaga hubungan antar manusia. Selanjutnya, yang nomor 4 adalah apa yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional. Kemudian kaitannya dalam teologi, kosmologi, dan antropologi. Sebelumnya perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional. Di dalam sistem ekonomi Islam itu menggunakan sistem bagi hasil. Kemudian lebih mementingkan keinginan dulu, lebih mementingkan kebutuhan, tidak mementingkan keinginan. Jadi membeli sesuatu itu karena kebutuhan, bukan keinginan semata atau kepuasan semata untuk mencari kesenangan hidup di dunia ini. Kemudian dalam sistem ekonomi Islam itu selalu berpegang teguh pada syariat-syariat dan aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang ada pada ajaran Islam. Kemudian, kalau pada sistem ekonomi konvensional itu menggunakan sistem bunga. Di dalam Islam, sistem bunga itu adalah riba, dan riba termasuk haram. Kemudian, sistem ekonomi konvensional tidak mementingkan kemaslahatan. Dia lebih mementingkan kepada keinginan atau kepuasan, kemudian keuntungan, hanya mementingkan keuntungan saja untuk diri sendiri, tidak mementingkan kemaslahatan untuk semuanya. Dalam sistem ekonomi konvensional itu
tidak menekankan pada prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah atau aturan yang berlaku. Jadi mereka biasanya berbuat semena-mena. Kemudian kaitannya dalam sudut pandang teologi, antropologi, dan kosmologi. Sistem ekonomi konvensional itu tidak mengindahkan kehadiran adanya Tuhan, kalau sistem ekonomi Islam itu lebih mementingkan untuk semuanya itu hanya diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita selalu merasa diawasi. Kemudian dalam sudut pandang antropologi, antropologi kan pada hakikatnya sumber daya alam. Jadi dalam sistem ekonomi konvensional itu kita berbuat semena-mena, tidak memikirkan ke depannya itu seperti apa. Kemudian kalau dalam sistem ekonomi Islam itu lebih mementingkan kemaslahatan bersama. Jadi lebih sumber daya alam itu terjaga kualitasnya. Kemudian dalam sudut pandang kosmologi, hubungan antar manusia, pada hakikatnya manusia kan pengemban amanah. Tadi sudah dijelaskan berkali-kali bahwa pada hakikatnya manusia itu sebagai pengemban amanah untuk mengelola semuanya dengan baik. Dalam sistem ekonomi Islam mengindahkan prinsip kemaslahatan, jadi manfaat untuk bermanfaat untuk semuanya. Misalnya sama-sama untung, jadi tidak menguntungkan salah satu pihak, tidak merugikan salah satu pihak, semuanya harus adil. Prinsip keadilan dan kebenaran dan kejujuran itu sudah pasti ada pada sistem ekonomi Islam. Kemudian dalam sistem ekonomi konvensional itu lebih mementingkan ego diri sendiri, tidak mementingkan orang lain. Yang dicari hanyalah untung, kemudian kepuasan, kesenangan untuk hidup di dunia ini. Kemudian yang terakhir, nomor 5 adalah mengapa bekerja, infak, sedekah, wakaf, dan zakat itu menjadi salah satu aspek yang penting dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi. Jadi bekerja kan kita mencari rezeki yang halal dengan cara yang baik, karena pada hakikatnya itu rezeki yang disediakan itu adalah halal, tetapi manusianya itu mencarinya dengan cara yang tidak baik. Jadi bekerja harus satu, berlabel halal dan dengan cara yang baik. Bekerja itu nilainya ibadah dan bisa mengatasi masalah-masalah ekonomi. Kemudian zakat dalam agama Islam itu hukumnya wajib. Itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah, selama ini kita sudah diberi rezeki yang banyak, kesehatan maupun yang lainnya, itu harus berbagi kepada sesamanya. Jadi zakat itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, dan kita juga harus menerapkannya kepada orang lain, bentuk kasih sayang kita kepada orang lain untuk meningkatkan taraf hidup mereka, membantu mereka yang kesulitan dalam kegiatan ekonomi. Kemudian infak, sedekah, dan wakaf itu, misalnya infak di masjid, sedekah di manapun lah itu ya, wakaf tanah itu hukumnya dalam ajaran Islam itu sunnah, tetapi fungsinya sama seperti zakat, karena pada hakikatnya kita sebagai manusia itu harus menjadi makhluk sosial, menjadi manusia yang saling tolong-menolong, membantu sesamanya dalam kesusahan maupun dalam menghadapi masalah-masalah dalam ekonomi misalnya. Kemudian beribadah itu tidak hanya misalnya sholat. Kita dengan sholat itu kita sudah beribadah. Itu pemikiran yang salah. Jadi ibadah itu bisa dalam kegiatan kita membantu sesamanya dengan infak, sedekah, zakat, bekerja, itu semuanya adalah bernilai ibadah. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.